Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kali ini, podcast Abal-Abal Group ya. Hari ini kita akan bahas topik yang berat, tapi insya Allah akan dibikin santai sama pakar-pakar kita pada podcast kali ini. Podcast kali ini bertema bullying itu kenakalan remaja atau tindak pidana. Itu judul podcast ini. Apalagi setelah viral kasus viral kasus seorang mahasiswa di Udayana yang bunuh diri karena kasus bullying. Kali ini perkenalkan, nama saya Ahmad Hidayat. Saya selaku host pada podcast kali ini. Saya ditemanin sama teman-teman saya yang kece-kece ya. Pertama ada Mbak Safira selaku bintang tamu kita hari ini. Perkenalkan, nama saya Safira, psikolog abal-abal dari ini. Selanjutnya kita ke Mas Faragi, sang ahli kita. Perkenalkan, saya Falaki, saya selaku ahli hukum di sini yang akan menjelaskan kurang lebih terkait hukum. Selanjutnya kepada teman kita sang komentator. Halo, perkenalkan, saya Hairunisa. Di sini menjadi komentator yang kadang penting, yang nggak penting. Masuk ke kasus Udayana. Nah, kita mulai dulu dari kasus Udayana. Jadi kasus Udayana itu viral di Oktober 2005. Buat yang belum tahu, ini kasus bullying di kampus Udayana di Bali. Videonya viral se-Indonesia dan bikin ya netizen pada marah. Ya paham netizen ini. Dan semua orang pada berkomentar pada ini. Ya, soalnya udah kayak ritual senioritas gitu loh. Kadang, ini tradisi, padahal tradisi ngapain nyakitin orang. Nah, itu dia. Tapi kita bahas dulu ringkasannya. Pertama itu ada mahasiswa yang dipaksa, dipermalukan, bahkan mengalami tekanan fisik dan psikis. Publik langsung bilang, udah laporin polisi. Dan ini bukan cuma masalah etika kampus ya. Soalnya nanti bisa terjadi. Dan kita akan bahas secara detail nanti. Nah, masuk ke segmen berikutnya, kita akan bahas apa sih itu bullying. Nah, sebelumnya kita akan tanyakan kepada sang psikolog kita, ya Mbak, apa sih itu bullying menurut Mbak? Bullying itu bukan cuma bercandaan kasar aja. Intinya itu ada yang menyakiti, terjadi secara berulang, dan ada kesenjangan kekuasaan, kayak senior merasa lebih berkuasa daripada juniornya. Jadi misal kalau ada salah satu teman yang roasting aku, itu bukan bullying ya. Kalau kamu di roasting terus kamu ketawa, itu bakal aman. Tapi kalau kamu merasa nangis kayak tiap hari, tiap malam, nah itu bakal pikir. Oke, berarti kasus bullying itu harus ada unsur tekanan dan kekuasaan. Harus ada unsur tekanan dan kekuasaan. Jadi harus ada perbandingan antara tekanan dan kekuasaan. Jadi korban banget ya Pak. Iya. Ya, selanjutnya ini kita akan menjelaskan tentang bagaimana sih kronologinya secara hukum. Ya, tapi harus santai, biar nggak berat-berat. Nah, coba jelasin Mas kronologi hukumnya itu gimana? Jadi sebenarnya ada aktivitas senioritas senior dan junior. Dalam artian ada aktivitas relasi kekuasaan. Si senior memiliki kekuasaan terhadap dan junior. Yang mana relasi senioritas ini berujung pada tindakan perhubungan. Akhirnya korban mengalami perhubungan dalam bentuk fisik, terus psikologi juga iya, dan endingnya kampus mendapat laporan atas video yang viral itu.
malah yang viral itu bikin orang makin panas kan. Iya, kadang publik menilai itu kalau ada videonya. Akhirnya ada game yang terkenal itu no justice no fighter. Istilah No viral no justice. ada bilang gratis, nggak viral nggak bisa dihukumkan Ya. ya. Oke, ini jadi peringatan kalau ya teman-teman, kalau budaya senioritas itu masih ada, bukan hanya di SD, SMP, SMA, bahkan yang terkadang intelektualnya sudah tinggi di taruhlah mahasiswa itu bahkan masih ada, dan masih banyak di kampus-kampus itu tindakan bullying atau senioritas itu. Maka kita itu harus hilangkan tindakan-tindakan tersebut. Nah, selanjutnya bullying itu kenakalan atau tindak pidana remaja. Nah, ini bagian pentingnya. Kita akan tanya, bullying itu bisa dianggap kenakalan remaja saja yang biasanya hanya mungkin terlibat bercandain, atau ini bisa dibuat kejahatan pidana yang berujung serius? Secara hukum di Indonesia ya, bullying itu bisa masuk pidana. Contoh penganiayaan, ada juga pengancaman, ada juga pelecehan, ada juga kekerasan psikis, ada juga pemaksaan. Kalau boleh tahu di pengancaman, misalnya di pelecehan itu contohnya, tahu di mana contohnya yang itu? Wah, itu kurang tahu. Berarti nggak bisa lagi ya bilang cuma nakal. Bisa ya. Pokoknya gini, apabila perbuatan apabila suatu perbuatan menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, itu loh, secara psikis atau fisik atau seksual terhadap anak, maka dapat dikategorikan sebagai tindakan kekerasan. Jadi bullying itu masuk ke aspek kekerasan. Seperti itu kemudian akan dilanjutkan. Itu serius berarti ya. Iya. Jadi kalau sudah menimbulkan rasa takut dan luka psikis, itu masih bisa masuk tindak pidana. Nah, secara umum itu bullying itu sebenarnya banyak kategorinya. Ada bullying yang bentuknya fisik, contoh memukul atau mencubit atau memeras, menendang ya, atau merusak barang-barang yang dimiliki orang lain. Itu masuk kategori bullying secara fisik. Ada juga bullying yang verbal. Verbal itu biasanya itu merendahkan atau ini merendahkan juga, mempermalukan juga ya, terus mengancam juga ya. Berarti ini yang sering terjadi di kita, Ya. yang lebih sering terjadinya, tapi tidak dianggap serius oleh masyarakat. Nah, Ini yang sering terjadi. Itu yang sering terjadi di kita itu yang verbal, jadi non fisik. Tapi bahkan ini yang bisa kadangnya membuat lebih parah daripada fisik. Jadi semua bentuk bullying itu sebenarnya nggak harus dilakukan, baik itu verbal, atau fisik maupun secara bercandaan. Nah, sekarang kita akan masuk dari sisi psikologis. Sisi psikologis, dampak psikologis itu dari bullying itu apa sih? Nah, kita akan tanya ke Mbak Safira, itu seberapa berat sih atau seberapa parah dampak bullying itu? Itu ada banyak banget, kayak salah satunya itu korban bisa trauma selama bertahun-tahun, terus muncul kecemasan, bisa jadi depresi, menarik diri dari lingkungan, bahkan bisa berdampak ke masa depan akademik dia dan sosial. Nah, bener banget itu, bahkan ada orang yang kelihatannya kuat tapi mentalnya remuk di dalam, kan itu pasti sakit banget ya. Ya, maka jangan ya, itu kan biasanya dalam bentuk non verbal kan, yang dikatakan Mas Bar itu tentang sakitnya itu nanti di dalam, berarti kenanya itu psikis, hati, jadi perasaan itu hancur banget ketika bullying itu sudah parah banget. Nah, makanya jangan pernah remehin bullying ya teman-teman, karena itu kasus yang nampak sepele tapi padahal dampaknya besar ke depan. Seperti yang dijelaskan Mbak Safira itu bisa bahkan bisa berdampak ke kecemasan dan depresi. Bahkan yang kita bahas kali ini itu bunuh diri. Ini dampaknya serius banget. Nah, ini selanjutnya kita akan
akan bertanya kepada sang ahli hukum ya. Ini menurut hukum, apakah semua bullying itu harus dipidana atau ada kategori bullying itu yang harus dipidana atau apa yang dianggap harus ada dianggap rentan atau gimana? Nggak selalu sih. Ada beberapa indikator atau pendekatan. Ada pendekatan yang saya tawarkan itu restoratif justice. Jadi kita bisa menyelesaikan dengan cara mediasi. Jadi pelaku langsung menghampiri ke korban, entah itu prosesnya melalui jalur minta maaf atau memperbaiki kesalahan. Terus kemudian ada sanksi kampus atau sekolah dalam hal administratif. Entah si kalau kampus, kalau pasnya di kampus, entah korban, entah pelaku itu di drop out atau enggak, sanksi. Terus ada juga yang kategori pidana dalam hal kalau kasus itu sudah mengarah pada kekerasan yang serius. Berarti lihat kasusnya dulu ya, jangan semua langsung. Ya, betul, tapi bukan berarti bullying itu artinya. Ya. Berarti kasusnya itu ada kategori yang bisa masuk tindak pidana. Itu penawaran tadi sudah dijelaskan oleh para kita tentang penawaran penanganan hukumnya. kurang lebih kalau di kitab undang-undang hukum pidana itu pasal 351 atau 352 itu menjelaskan tentang penganiayaan dengan ancaman pidana tergantung tingkat keparahan hingga sampai menimbulkan efek. Dan nanti pasalnya begitu. Jadi di pasal itu menjelaskan tentang apa saja hukuman Ya. yang kita menyebutkan di sini tadi. Nah, berarti kasus bullying ini harus ada, itu bisa masuk tindak pidana. Jadi jangan pernah dianggap remeh, walaupun itu kecil. Kita sebagai mahasiswa juga harus mendukung atau melaporkan ketika itu ada, mendukung maksudnya dalam kategori melaporkan ketika ada bullying. Jangan sampai kita biarkan, walaupun itu berdampak kecil, kita harus mencegah, jangan sampai itu melebar lebih jauh. Selanjutnya ini kita ambil ya, pelajaran dari kasus Udayana. Menurut kalian, apa pelajaran terpenting pada kasus ini, kasus Udayana yang viral, seorang mahasiswa bullying, apa yang akibat bullying itu kan, apa pelajaran yang dapat terpenting yang dapat kita ambil? Kampus harus punya sistem pengawasan yang bermuat buat para jangan cuma kalau udah viral baru tidak. Berarti harus tangani dulu sebelum viral kan? Iya. Ya. Jangan no viral no justice gitu ya. Ya. Selanjutnya menurut Mas Paladi tentang Kalau penting itu, saya sih harus ada SOP yang jelas terkait kita melalui jalur hukum, kita melalui suatu remote kampus, katakan ada organisasi yang menaungi, berarti menurut Mas Paladi itu harus ada organisasi yang menaungi hal tersebut ya, atau suatu wadah lah. ada untuk menaungi hal tersebut. Jadi jangan sampai dibiarkan gitu ya. Menurut Mbak, Kalau menurutku sih yang paling penting itu stop budaya senioritas toksik ya. Kita kuliah belajar buat geng mafia yang seperti apalah itu. berarti bukan mau jadi siapa yang paling hebat misalnya. Ya. Biasanya yang paling hebat dalam kategori kekuatan. Ini yang sering terjadi itu biasanya itu mungkin ya itu ada kekuatan yang dia itu kan bukan kekuatan, tapi bukan apa, bukan intelektual, tapi kekuatan yang sering kita itu. Padahal kan kita perlukan itu ya untuk kekuatan. Tapi nggak semua organisasi ya. Nah, setuju banget saya, itu pendidikan itu harus lingkungan aman yang bisa buat kita belajar enak. Jangan sampai ketika belajar itu harus ada tekanan. Yang paling penting teman-temannya juga sih. Nah, sekarang kita akan tanya kepada adik-adik kita. Pertama itu tip apa saja untuk pencegahan bullying. Nah, kita akan tanya ke psikolog kita, tip apa yang paling ampuh untuk mencegah bullying. Itu bisa dengan cara kita membangun
kita semua punya peran penting. Jangan jadi penonton pasif, kadang diam itu sama saja mendukung. Ya, berarti kita jangan jadi hanya melihat saja ya. Jadi harus ada tindakan minimal mencegah atau mendukung si korban ini walaupun itu mungkin. Jadi jangan sampai teman-teman ketika melihat kasus bullying itu ya berarti harus mendukung korbannya. Dengan maksudnya ketika ada itu dan kita dia harus minimal kita mendukung korbannya, entah itu dalam dengan mengatinya atau apa yang menasehatinya atau ya membantunya mencegah itu semua akan berdampak besar nantinya. Mungkin dia akan semangat lagi dan tidak bunuh diri seperti Timothy di kasus Udayana. Jadi sebenarnya itu sangat penting ya teman-teman. Jadi jangan sampai bullying itu dibudayakan karena itu tidak bagus. Nah mungkin kayaknya bahasan kali ini kita cukup. Bullying itu bukan hal sepele, kadang bisa jadi pidana yang paling serius budaya kampus harus ada peran. Nah pesannya untuk bullying ini Ya, pahami batasan hukum kira-kira. mental teman-teman kita. Dan ingat, jadi senior tuh bukan lisensi buat jadi preman ya. Nah, jadi itu saran-saran dari ahli-ahli kita bisa didengar itu mungkin dia buat kita jangan sampai ketika ada kasus bullying kita diam, kita speak up atau apapun itu kurang lebih closing insight-nya gini. Kasus Udayana memberikan kita sebuah pelajaran atau pemahaman bahwa jangan sampai kita membudayakan senioritas. Lagi-lagi kekerasan bully itu sering kali disebabkan efek senioritas. Nah, kita harus mengambil sikap lawan terkait senioritas atau hancurkan budaya itu. jadi karena memang biasanya berawal dari antara yang merasa punya kekuasaan dan di akhirnya yang merasa tidak punya kekuasaan dari takut akhirnya itu karena memang sikap itu biasanya memang bikin kelihatannya keren padahal itu sangat berbahaya bagi kita semua. Jadi seperti yang dijelaskan tentang closing tadi teman-teman kita harus pahami jangan sampai terus berlaku atau terus terjadi di kampus, terutama di kampus kita Wali-Songo. Ya. Nanti kita buat hashtag sama-sama stop bullying, terutama di kampus bullying kita yang kita cintai. Nah, terima kasih udah dengerin podcast sampai akhir ya teman-teman. Ya. Mudah-mudahan podcast ini bermanfaat bagi kita semua. Ini ada tips tadi kan dari semua juga kita pelajari dan lakukannya teman-teman. Jangan sampai podcast ini hanya berhenti di sini ya. Ini kan sangat penting untuk kita lakukan. Terima kasih kepada semua penonton semua podcast ini. Dan terima kasih juga kepada pemateri-pemateri yang sudah hadir ya jauh-jauh ini sudah dari tadi kan pakai jaket udah hujan-hujan lewat ke sini jadi cukup capek perjalanannya mas. Dan terima kasih sudah datang pada podcast kali ini. Nah, ini Mbak ini ahli psikolog kita udah jauh jalan kaki kan. Lera-lera di untuk bahas bullying ya teman-teman sangat jauh dan dari mas. Oh, gak ada yang nganterin. Enggak, ya, nggak tahu. Ya oke, ini kan komentator kita kan sudah ikut membantu juga kan tentang membahas begitu bahayanya bullying tadi. Nah mungkin cukup sekian. Jika ada kata-kata salah kami semua mohon maaf karena memang kami juga manusia. Wabillahi tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop bullying teman-teman. Stop ya.